Halo, nama saya Alka Katinlau. Hari ini saya akan membahas mengenai topik Managing Communications dari mata kuliah dasar-dasar manajemen, dan perusahaan yang saya ambil adalah 3M. Yang pertama ada organizational communication, ada formal dan informal. Dan 3M ini menganut formal organization karena di sini bawahan yang diberi instruksi oleh atasan. Selain itu, atasan itu mendapatkan informasi untuk membuat keputusan dan diinformasikan ke bawahan. Kemudian instruksi tersebut disampaikan oleh atasan, dan atasan itu bisa mendelegasikan wewenang, kebijakan, disiplin untuk meningkatkan efisiensi dari pekerjaan masing-masing karyawannya. Hal ini membuat adanya rasa partisipasi antar karyawan dan juga boundary antara atas dan bawahan. Kemudian karyawan juga menunjukkan rasa hormat dan mematuhi aturan dan regulasi, sebab perusahaan ini adalah perusahaan yang besar. Kemudian communication flow, downward atau upward. 3M ini karena perusahaannya sangat besar, bisa dilihat dari tabel yang ada di samping, yang di sebelah kiri. 3M ini termasuk downward dan juga upward organization. Karena di sisi downward-nya itu, 3M itu memiliki struktur yang hierarkis, di mana di paling atas ada posisi presiden dan CEO-nya, menyebabkan manajer utama ini memimpin, menginformasi, dan mengevaluasi karyawannya. Selain itu, ada region, ada groups atau division, dan juga staff function yang masing-masing juga memiliki bawahannya masing-masing. Kemudian sistem upward ini, setiap karyawan itu berpartisipasi dalam decision making, terutama dalam inovasi produk, karena perusahaan ini merupakan perusahaan inovasi. Kemudian dilaporkan kepada manajernya dari bawahan ke atasan. Kemudian manajer itu menerima performance report dari setiap employee. Jadi setiap manajer itu yang menerima dan manajer itu yang memimpin. Kemudian ada lateral atau diagonal. 3M ini sendiri lebih menganut lateral organization karena memiliki innovation conductive culture, di mana semua divisi-divisinya itu yang ada di sebelah kiri ini, mereka ini semua harus bekerja bersama-sama. Karena walaupun setiap divisi memiliki kepentingan berbeda-beda, namun perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat besar, dari bidang manufaktur dengan berbagai departemen hingga kesehatan dan konstruksi. Inovasi itu di sini menjadi tanggung jawab bukan hanya satu departemen aja, tapi semua departemen yang ada di 3M sendiri. Kemudian communication network-nya, karena harus inovasi yang dicapai dengan kolaborasi, maka 3M ini menganut all channel network atau STAR. Karena 3M itu mendorong lingkungan kerja yang kolaboratif. Jadi setiap divisi, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa satu divisi saja. Jadi menerapkan all channel communication network. Jaringan ini tuh memungkinkan komunikasi antara setiap karyawan itu yang terlibat dalam satu project itu lebih lancar karena tidak ada sentralisasi dari komunikasi. Jadi setiap karyawan itu bisa berkomunikasi dengan karyawan yang lain dengan gampang tanpa adanya sosok manajer. Selain itu juga bisa secara domestik dan internasional itu bisa bekerja sama. Dan CEO dan eksekutif itu hanya memberikan strategi mereka yang disetujui oleh semua karyawan, dan karyawan itu yang mengatasi masalahnya itu yang ada di project mereka. Kemudian information technology. Di sini itu ada yang pertama network system. 3M itu menggunakan electronic communication, misalnya innovation live blogs, wiki, dan juga internal social networking communication. Mengapa? Karena information technology ini seperti yang kita tahu itu sudah berkembang sangat pesat, dan metode open communication itu sangat penting di perusahaan 3M karena membantu setiap karyawan itu bisa secara langsung menjangkau setiap karyawan yang ada di organisasinya itu. Jadi antar departemen itu bisa langsung bekerja sama. Karena komputer organisasinya terhubung satu sama lain, jadi karyawan itu bisa memanfaatkan informasi dengan mudah dan gampang. Kemudian yang bagian kedua ada wireless capabilities. Karena 3M sendiri itu memiliki electronic resources yang khusus untuk 3M business. Setiap karyawan itu mendapatkan komputer, HP, servers, database, wireless devices,
tablet, sistem email, voice messaging system, remote access control, dan juga konektivitas internet. Yang tujuannya itu mempermudah monitoring dari atasan dan bawahan, memperbanyak informasi untuk decision making, dan juga kolaborasi antar karyawan di 3M untuk mengerjakan suatu proyek. Kemudian di bagian network system, yang pertama ada intranet. Intranet sendiri itu 3M sendiri itu membangun intranet based SharePoint online untuk melayani kompleks workforce. Karena intranet sendiri itu merupakan suatu sistem network yang hanya bisa dijangkau itu di dalam suatu organisasi. Jadi tidak ada hubungan dari luar, hanya internal dari 3M sendiri. Jadi di sini itu ada personalisasi sendiri dari karyawannya itu bisa mengatur intranetnya sendiri untuk mengirimkan informasi dan juga konten di 15 bahasa. Selain itu ada tools directory, toolbar yang berguna untuk mencari, dan juga findability dan search-nya itu mudah. Selain itu mempermudah untuk mempublish proyek mereka dan juga akses dari HP. Hasilnya itu 3M sendiri itu berhasil membangun global workforce yang terdiri dari 121.000 karyawan yang merupakan sangat besar. Jadi mereka itu sangat membutuhkan intranet yang merupakan SharePoint online yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada personalisasi, multi bahasa, dan juga tagging dari setiap kontennya itu atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu karyawan itu sangat baik dan juga targetingnya itu sukses. Yang kedua ada extranet. Extranet ini bagaimana perusahaan 3M menjangkau orang-orang di luar perusahaan. Di era bisnis global itu, perusahaan multinasional seperti 3M itu memiliki distributor dan juga tim penjualan di seluruh dunia. Jadi harus memiliki materi branding dan pemasaran yang terkini. Dan salah satu paling efektifnya itu yaitu daya pusat online. Divisi personal safety 3M sendiri itu menggunakan extranet sebagai portal, di mana situsnya itu berisi image dan branding untuk mempromosikan perusahaannya. Untuk customer 3M sendiri, untuk dilihat oleh customer 3M. Sebelum peluncuran, situsnya itu diisi oleh aset pemasaran yang berkaitan dengan merek dan juga email peluncuran. Dan aset-aset pemasarannya itu bisa termasuk iklan, spanduk, GIF, presentasi, brosur, dan selebaran iklan, dan juga video iklan. Kemudian ada yang namanya content management system, yaitu pengelola aset yang tadi saya sebutkan, yang merupakan administrator yang ditunjuk oleh klien. Inilah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi hari ini. Terima kasih.